Oke, perkenalkan nama saya Hasna Adibah Pratami dengan NIM G1123008083. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial bagaimana membuat data warehouse dan data mart menggunakan Excel, kemudian memvisualisasikannya dengan menggunakan aplikasi Looker Studio. Pertama, kita masuk dulu ke database kita. Di sini saya mengambil dataset penjualan Adidas. Ini bisa dilihat datasetnya seperti ini. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara dataset kita dengan data warehouse atau data mart itu harus ada satu kolom yang sama. Jadi, misal di sini kita tambahin di dataset kita, misalnya DWID. Kemudian ini ke bawahnya saya kasih angka. Ini berarti caranya ini kita pakai fill. Oke, kemudian kita pilih yang kolom 9648. Kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah ada satu kolom yang menghubungkan, kemudian kita masuk ke file data warehouse kita. Nah, ini data warehouse kita. Untuk kolom yang pertama, kita buat kolom DWID. DWID. Nah, ini kita masukkan lagi menggunakan fill untuk nomornya. Kita pilih yang kolom, kemudian ini kita isi 9648. Banyak kolomnya berarti 9648 seperti tadi. Kemudian kita klik OK. Oh, ini kita satu. Sembilan enam empat delapan. Kita klik OK. Nah, kemudian kalau sudah, ini pertama, jadi di data warehouse itu ada yang namanya dimensi dan ada yang namanya fakta. Nah, karena saya memilih untuk skemanya itu seperti star skema. Jadi nanti ada fakta yang dimana dia memiliki cabang-cabang dimensi gitu. Jadi ini pertama kita membuat untuk dimensi. Yang pertama dimensinya adalah dimensi time. Jadi selain DWID di sini kita masukkan dari dataset kita, berarti kita pilih yang invoice date ini untuk dimensi waktunya. Jadi kita masuk ke data warehouse kita, kemudian yang kolom kedua kita isi invoice. Ini kemudian bawahnya kita masukkan rumus lookup. Lookup, ini habis lookup kita pilih A2, kemudian titik koma. Kemudian kita berpindah ke dataset kita. Di sini kita klik ini, kemudian kita klik Shift Ctrl ke samping kanan, kemudian Shift Ctrl ke bawah. Kalau sudah, sini kita kemudian pilih kolom mana yang datanya akan kita gunakan. Berarti di sini kan invoice date. Tadi kita mau pakai invoice date, dia di kolom D. Kalau di kolom D berarti dia 4 ya, teman-teman. Kalau udah kita pilih true, kemudian kurung tutup. Hasilnya kita bisa lihat di data warehouse kita ini, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul invoice date dari dataset kita. Jadi kalau sudah, kita klik 2 kali. Oke, jadi ke bawah dia muncul semua invoice date-nya. Kemudian kita buat dimensi yang selanjutnya di sheet yang kedua. Di sini kita membuat dimensi lokasi. Jadi kolomnya untuk dimensi lokasi ini yang pertama ada DWID. Ini kita isi pakai fill seperti tadi ya, teman-teman. Nah, setelah itu, untuk dimensi lokasi, kita lihat di dataset kita. Di sini dimensi lokasinya berarti kita pakai region, state, sama kolom city. Jadi nanti kita ngambil 3 kolom dari dataset kita untuk dimasukkan ke dimensi lokasi. Nah, berarti di sini kita masuk ke data warehouse kita yang dimensi lokasi. Untuk kolom kedua, kita berarti tadi isi dengan region.
Ini kita masukkan rumus juga pakai VLOOKUP. Kemudian kita pilih ini, kemudian titik koma. Kita masuk ke dataset kita. Kita blok lagi seperti tadi dengan shift control ke samping dan shift control ke bawah. Kemudian di sini berarti regionnya itu dia di kolom E. Kalau di kolom E berarti kita menuliskannya nanti 5. Ini. Oke, kemudian di sini kita titik koma 5, kemudian true. Kurung tutup. Kita lihat hasilnya di data warehouse kita, enter. Oke, kemudian sudah di sini berhasil dan muncul. Ini untuk regionnya. Kemudian double klik, maka semua regionnya akan muncul semuanya sampai ke bawah. Kemudian di dimensi lokasi kita, di kolom selanjutnya, kita masukkan state. Caranya sama. Lookup, titik koma, pada kita. Di sini untuk state dia di kolom F, berarti nanti kita nulisnya kolom ke-6. Kita blok, Ctrl Shift ke kanan dan Ctrl Shift ke bawah. Kemudian kita titik koma, 6, titik koma, true. Kemudian kurung tutup. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Oke, berhasil. Berarti kita tinggal double klik, maka ke bawahnya akan muncul semua data-datanya. Kemudian untuk selanjutnya, di dimensi waktu kolom keempatnya kita isi city. Oke, kita masuk lagi ke dataset kita. Ini sama rumusnya, lookup. Jadi ini udah selesai dimensi yang kedua, yaitu dimensi lokasi. Kemudian kita buat selanjutnya, dimensi selanjutnya yaitu dimensi produk. Untuk dimensi produk berarti isinya adalah kategori dan price per unit. Berarti ini kita masukkan dulu DWID-nya sama. Nah, untuk kolom yang kedua ini berarti mari kita lihat ke dataset kita. Di dataset kita di sini ada tulisan produk ini ya teman-teman. Berarti nanti kolom H ini yang kita masukin ke dimensi produk kita. Kemudian untuk kolom yang ketiga, di sini kita isikan price per unit. Kita masuk ke dataset kita. Price per unit dia berada di kolom I. Ya, di sini kita bisa melihat berarti kita masukkan. Oke, kita ini berhasil datanya muncul. Berarti kita tinggal double klik untuk memunculkan semua datanya ke bawah. Mari kita lihat lagi di dataset kita ada apa saja yang mengenai tentang produk. Ini kita bisa melihat unit sold, total sales, operating profit, operating margin, dan sales method. Berarti sudah ya teman-teman. Untuk dimensi retailer, nanti kita akan memasukkan retailer ID. Mari kita melihat dataset kita di sini. Berarti kita nanti memasukkan retailer dan retailer ID ke dimensi retailer kita. Berarti di sini retailer itu dia di kolom B. Kalau di kolom B berarti dia berada di kolom yang kedua. Oke, ini retailernya. Rumusnya sama. Up. Kemudian kita klik A2, titik koma. Oke, kemudian berarti di sini karena tadi di kolom B berarti 2, kemudian true. Kita tap saja karena ada pilihan true-nya. Kemudian kurung tutup. Nah, di sini berarti kita bisa melihat hasilnya. Kita enter. Oke, berhasil. Ini muncullah nama-nama retailernya di data kita. Tinggal kita double klik untuk memunculkan semua datanya sampai bawah. Retailer ID. Retailer ID sama rumusnya. Retailer ID dia berada di kolom C, berarti kita isikan kolomnya, berarti kolom ketiga. Kemudian kita pilih yang true, tab saja. Kemudian kita lihat lagi ke data dimensi kita, enter. Oke, berhasil muncullah data retailer ID di data dimensi kita. Berarti kalau sudah seperti ini, kita tinggal double klik untuk memunculkan semua datanya sampai ke bawah. Nah, berarti sudah selesai dimensi kita yang keempat. Kemudian untuk data warehouse kita ini, karena data warehouse itu adalah semua data yang diperlukan, berarti data warehouse itu semuanya harus masuk. Kalau data mart itu berarti kita nanti lebih fokus mau memunculkan data yang mana saja.
Ini kita berarti membuat di sheet selanjutnya. Di sini kita akan membuat dimensi sales method. Berarti di kolom yang pertama kita isi DWID. Oke. Ini kita isi fill sampai ke bawah sama seperti sebelum-sebelumnya. Di kolom 99648. Kita klik OK. Nah, untuk di dimensi sales method, nanti kita akan memasukkan sales method dari dataset kita. Berarti di sini kita isikan kolomnya sales method. Ini sama, berarti kita blok datanya dulu. Di sini kita bisa melihat bahwa sales method dia berada di kolom N. Kolom N itu berarti dia berada di kolom yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kolom ke-14. Berarti di sini kita titik koma, kemudian kita masukkan 14, karena di kolom yang ke-14, kemudian kita klik through, pilih saja tab. Oke. Mari kita masuk ke data warehouse kita enter. Oke, berhasil. Di sini muncul data sales methodnya, tinggal double klik. Jadi semua dimensinya ini udah aku buat, ada 5 dimensi. Kemudian berarti di selanjutnya aku mau membuat yang tabel fakta. Untuk tabel fakta berarti nanti kita harus menghubungkan data-datanya ke dataset kita dan ke data-data yang ada di data dimensi. Berarti di sini yang pertama aku akan membuat dulu DWID sama. Jadi fakta itu kayak pusatnya. Nah, nanti jadi fakta itu dia berisi dari semua dimensi-dimensi kita dan kita mengambil juga dari dataset kita. Di sini DWID-nya kita isikan sama. Untuk yang kolom kedua berarti di sini saya akan mengisi DAT-K. Nah, DAT-K ini kita mau menghubungkan ke yang data dimensi kita. Berarti yang DAT-K ini data-datanya kita mau mengambil dari dimensi waktu. Kita masuk ke dimensi waktu kita di sini. Nah, sama kita Ctrl Shift ke kanan dan Ctrl Shift ke bawah. Nah, ini sudah muncul, berhasil kita hubungkan fakta kita dengan dimensi waktu. Di sini karena masih general, kita mau ubah ke shorted. Oke, berhasil. Kemudian untuk memunculkan data-data di kolom ke bawahnya berarti tinggal double klik. Kemudian yang di kolom ketiga kita akan mengisikan product key, yang dimana ini kita akan menghubungkan fakta kita dengan dimensi produk kita. Berarti kita tuliskan produk key. Jadi, apa bedanya fakta dengan dimensi? Kalau fakta itu dia adalah data kuantitatif yang akan kita gunakan. Kalau dimensi itu data-data yang telah kita kategorikan sesuai kategorinya masing-masing gitu ya. Di sini product key berarti kita masuk ke, nanti kita hubungkan ke dimensi produk. Kita tuliskan rumusnya dulu, lookup. Kemudian klik ini, A2, kalau sudah titik koma, kita masuk ke yang dimensi produk. Dimensi produk itu dia ada di sini. Ini berarti kita tinggal blok ke bawah, titik koma, dimensi produk 2, koma, terus enter. Oke. Kemudian ini kita sudah, berarti kalau datanya sudah muncul seperti ini, berhasil kita hubungkan antara data fakta kita dengan data dimensi produk kita. Ini tinggal double klik. Oke, kita rapikan sedikit. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan memasukkan location key. Berarti ini kita akan menghubungkan fakta dengan dimensi lokasi. Location key. Kita masuk ke dimensi lokasi kita ya, berada di sini. Kemudian kita sama blok
semua datanya. Kemudian kita pilih yang kolom kedua. Kemudian true, kita tap saja, kemudian enter. Oke, kita berhasil, berarti sudah muncul datanya, berarti sudah terhubung antara dimensi lokasi dengan data fakta kita. Tinggal double klik. Kemudian selanjutnya di kolom yang keempat ini kita akan menghubungkan data fakta kita dengan dimensi retailer. Retailer key. Rumusnya sama, lookup. Kita tap saja. Kemudian kita pilih A2 titik koma. Kita masuk ke dimensi retailer kita. Berarti di dimensi sini. Kemudian kita Ctrl Shift untuk memblok. Kita pilih titik koma 2. True. Kita tap saja. Enter. Oke, berhasil. Berarti di sini kita sudah berhasil menghubungkan fakta kita dengan dimensi retailer. Kemudian untuk kolom selanjutnya, kita isikan sales method key. Berarti nanti kita akan menghubungkan fakta kita dengan dimensi sales method. Ini rumusnya sama, lookup. Kita masuk ke dimensi sales method kita. Kita blok. Titik koma. Ya tadi lupa dikasih titik koma, jangan lupa titik komanya. Berarti di sini kita akan memblok ulang dimensi sales method kita. Kemudian titik koma 2 titik koma true. Enter. Oke, berhasil. Sini kita sudah berhasil menghubungkan fakta kita dengan dimensi sales method key. Sales method. Kemudian kolom selanjutnya kita akan membuat unit sold. Banyaknya unit yang terjual. Nah, kalau yang unit sold ini kita hubungkannya dengan dataset kita. Ini kita Ctrl Shift untuk membloknya lagi. Nah, kita lihat di sini unit sold dia berada di kolom J. Kolom J itu kolom ke 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita isi titik koma 10. Kemudian true, kita tap saja, enter. Nah, berhasil kita masukkan data unit sold ke fakta kita. Tinggal double klik, oke. Yeah. Kemudian di kolom selanjutnya kita tuliskan total sales atau jumlah banyak penjualan. Untuk total sales ini juga kita menghubungkannya dengan dataset kita. Total sales dia berada di kolom K. Kolom K itu berarti kolom ke 11. Ini kita mau memblok dulu semua dataset kita. Oke, berhasil. Ini kita sudah berhasil memunculkan data total sales. Berarti margin ada di kolom M. Berarti dia di kolom yang ke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tinggal double klik. Oke. Jadi ini adalah data warehouse kita. Di sini data warehouse itu berisi fakta. Ini untuk yang tabel fakta. Kemudian ada juga dimensinya. Di sini aku memasukkan 5 dimensi.
Berarti ini yang pertama ada dimensi waktu, kemudian ada dimensi lokasi. Ini tabel dimensi lokasi, kemudian selanjutnya ada tabel dimensi produk. Kemudian di sheet ini ada tabel dimensi retailer. Kemudian yang terakhir ada dimensi sales method. Jadi kita save. Oke, selanjutnya kita akan membuat data mart atau DM. Nah, di data mart kita ini aku akan fokus ke banyaknya produk penjualan. Berarti karena aku hanya fokus ke banyaknya produk penjualan, berarti dimensi yang akan kita masukkan yang pertama ada dimensi produk. Jadi kita masukkan dulu DMID. Dan lupa di dataset kita berarti harus ada yang hubungkan dataset kita dengan data mart kita. Di sini kita buat kolom berarti di sini kita buat kolom DMID. Kita isi juga sama pakai fill. Kita pilih kolom 9648. Kita klik OK. Oke, kita berhasil membuat DMID di dataset kita. Kalau sudah seperti ini berarti kita membuat data mart untuk dimensi waktu. Ini kita isikan juga pakai fill sama seperti tadi. Kita buat dulu DMID di data mart kita yang ada di dimensi waktu ini. Kita klik OK. Nah, berarti kalau dimensi waktu, kita akan mengambil invoice date. Dimensi selanjutnya yang kita perlukan di data mart kita adalah dimensi produk. Berarti kita tulis dulu DMID sama. Untuk dimensi produk, kita akan mengambil dari dataset kita adalah nama produk dan price per unit. Ini untuk teman-teman yang pengen tahu bagaimana itu star schema, berarti star schema itu seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tabel fakta, dan kemudian ini ada beberapa tabel dimensinya. Jadi, agar paham lagi, star schema untuk fakta dan dimensi itu seperti ini bentuknya. Ini tinggal double klik. Untuk selanjutnya adalah unit sold. Unit sold ini kita hubungkannya ke dataset langsung. Jadi kita lihat di sini unit sold ada di kolom K. Berarti kalau kita ngambilnya dari data mart, dari DMID saja, berarti unit K itu 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita isikan 10, kemudian true, kita tap saja, enter. Yeay, berhasil. Kita double klik, oke. Kemudian selanjutnya adalah total sales. Total sales ini kita juga menghubungkannya langsung dengan dataset kita ya. Di sini kita bisa melihat bahwa total sales berada di kolom L. Berarti kalau dimulainya dari DMID, dia adalah kolom yang ke-11. Kita blok saja pakai Ctrl Shift ke kanan, Ctrl Shift ke bawah, kemudian kita lanjutkan rumusnya ini, titik koma 11, kemudian true, kita tap saja, kurung tutup, enter. Yeay, berhasil. Berarti total salesnya di sini datanya sudah muncul, kita double klik saja. Yeay.
Kemudian untuk kolom selanjutnya yang ada di data mart kita ini adalah kolom operating profit. Operating profit. Kita menghubungkannya dengan data mart kita langsung dengan dataset untuk operating profit ini. Di sini kita bisa melihat bahwa operating profit berada di kolom M. Kolom M itu berarti dia kolom ke-12 kalau kita memulainya dari DMID. Kita blok. Salah. Titik, koma. 12. Kemudian true, kita tutup saja, kurung tutup, enter. Oke, berhasil. Kemudian untuk kolom selanjutnya di data mart kita akan buat operating margin. Di dataset kita bisa melihat bahwa kolom operating margin berada di kolom N, berarti dia di kolom yang ke-13, karena kita mulainya dari DMID. Enter. Yeay, berhasil teman-teman. Oke. Sudah selesai data mart yang saya buat. Nah, untuk data mart ini tentunya berisi fakta dan beberapa dimensi, karena saya membuatnya yang seperti saya jelaskan tadi adalah star schema, di mana berisi fakta, jadi seperti ini star schema tadi, berisi fakta, dan kemudian dimensi-dimensi gini ya. Jadi, untuk data mart kita, di sini faktanya sudah selesai saya buat. Di sini date key berhubung dengan dimensi waktu, produk key berhubung dengan dimensi produk, unit sold, dan selanjutnya ini langsung ke dataset. Nah, di sheet yang pertama ini adalah dimensi waktunya, untuk data mart. Di sheet yang kedua ini adalah dimensi produknya untuk data mart. Di sheet yang ketiga ini adalah dimensi lokasinya untuk data mart. Dan sheet keempat ini adalah dimensi retailernya untuk data mart. Oke, kalau sudah kita save. Berarti data mart-nya sudah berhasil dibuat. Oke. Nah, berarti nanti yang kita visualisasikan data kita ini adalah file yang data mart ini ya. File Excel ini yang data mart. Oke, kemudian berarti nah, baik, di sini akan saya tunjukkan tutorial memvisualisasikan data-data dengan menggunakan aplikasi Looker Studio. Jadi kita masuk dulu ke Looker Studio kita. Kemudian pilih laporan kosong ini. Nah, karena data saya berada di Excel, berarti ini kita pilih yang Excel. Kemudian kita pilih baru ini untuk memasukkan atau memilih data dari laptop kita. Nah, di sini langsung karena yang akan kita visualisasikan adalah yang data mart, di sini ada data warehouse dan data mart, kita pilih yang data mart ya, karena yang akan kita visualisasikan ini adalah data mart. Kemudian klik open, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah kita pilih data mart di sini ya, sudah, lalu kita klik yang tambahkan. Kita tunggu. Kemudian kita klik lagi yang tambahkan ke laporan. Nah, misal nih, kita di sini mau membuat diagram yang batang dulu. Kemudian ini dimensi rentang tanggalnya saya hilangkan dulu. Kemudian untuk dimensinya misal, oke, mari kita lihat dataset kita. Nah, ini data mart kita ya. Ini yang bagian faktanya. Di sini ada date key, product key, unit sold, total sales, operating profit, sama operating margin. Nah, misal aku mau membandingkan banyaknya produk dan
total penjualannya. Berarti misal nih, dimensinya produk K, kemudian metriknya total sales. Nah, di sini maka hasilnya akan seperti ini. Kita bisa melihat bahwa produk yang memiliki total penjualan terbanyak itu adalah ini ya, Main Street Food World. Tahu kalau biar mau jelasnya lagi, kita pilih yang bagian gaya, kemudian kita pilih tampilkan sumbu, tampilkan judul sumbu X. Nah, ini produk K. Nah, kemudian misal kita tambahkan judul diagramnya ya, total sales. Ini misal saya ganti banyaknya total atau perbandingan lah, perbandingan total penjualan tiap produk. Oke, enter. Kita build biar tebal, kita taruh tengah. Kemudian misal warnanya saya ganti warna biru ya. Ini untuk diagram yang pertama. Ini saya mau kasih warna untuk isi itunya biar berwarna ya. Nah, oke, seperti ini. Ini diagram yang pertama, diagram batang. Hasilnya seperti ini. Mari kita buat diagram yang kedua. Misal nih mau buat pie chart. Nah, kita taruh sini. Misal kita mau melihat perbandingan banyaknya unit yang terjual bagi setiap produk ya. Berarti unit sold, kita ganti unit sold. Nah, ini adalah diagram yang kedua. Di sini lagi-lagi kita lihat bahwa penjualan per unitnya yang terbanyak itu jatuh kepada produk Main Street Footwear. Kita tambahkan judul. Kita ganti banyaknya unit yang terjual bagi dari setiap produk ya. Dari setiap produk. Enter, kita tebal bold, taruh tengah. Warnanya misal mau aku kasih warna oranye. Nah, gini. Kemudian ini biar lebih berwarna lagi, misal kasih warna kuning atau kasih warna ini pinky. Oke, sudah jadi diagram yang kedua, yaitu pie chart. Kemudian mari kita buat diagram yang ketiga. Misal aku mau buat diagram apa ya? Diagram ini ya, diagram garis. Nah, diagram garis. Kita besarkan diagramnya. Aku cek dulu buat data marketnya ya. Nah, misal untuk diagram garis, aku mau membandingkan penjualan produk, total penjualan produk dengan tanggal penjualannya. Jadi misal gini, ini dimensinya produk A benar, kemudian total sales, ya total sales. Ini misal total sales, yang atasnya produk K, ini dimensinya aku ganti detik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari diagram garis untuk penjualan setiap produknya, banyak penjualan setiap produk, dan kita lihat per tanggalnya berdasarkan waktunya atau ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini.
Kita tampilkan judul, produk key, dan total sales menurut that key. Ya, ini judulnya sudah benar. Judulnya gini aja ya. Atau gini aja. Produk dan total sales. Nah, ini kemudian ini kita ganti warnanya. Misal mau aku ganti warna hijau toska. Kemudian ini tampilkan judul sumbu X, date key-nya. Tapi nanti tulisannya jadi kecil-kecil ya. Atau aku tarik ke bawah lagi, bisa jelas nggak nih? Sama aja. Ah, kemudian misal nih aku mau kasih warna biar cantik ya. Oke. Ini seperti ini hasil diagram yang ketiga. Kemudian untuk diagram yang keempat, misal aku mau buat diagram hierarki. Ini kemudian aku penasaran dengan data mart-nya dulu. Operating profit dan operating margin-nya. Sales. Aku pengen bandingkan ini, perbandingan produk key-nya berdasarkan profitnya. Nah, misal nih gini berarti. Ini produk key berdasarkan profitnya. Oke. Jadi gini ya hasilnya. Selesai diagram yang keempat, kita ganti warnanya ya. Nah, gini ya. Kita beri judul. Perbandingan profit dari setiap produk. Oke. Kita bold, kemudian kita taruh tengah, warnanya kita ganti merah. Oke. Ini sudah selesai diagram yang keempat. Oke, sekian. Terima kasih. Misal judulnya kita ganti visualisasi data mart dataset Adidas. Oke. Dataset Adidas. Oke. Ini diagram yang telah saya buat seperti ini ya. Dan datanya menggunakan data mart dari yang sudah saya buat juga. Jadi sekian, terima kasih. Sekian dari saya, Hasnadipa Pratami. Semoga teman-teman semua yang melihat paham. Sampai jumpa dan bye-bye.